Perkenalkan kami dari kelompok 2. Saat ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Namun pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Weni. Nama saya Ayus Rezeki. Nama saya Yudo Yusuf. Nama saya Kurnia Kawati. Nama saya Selena. Nama saya Desmondika. Baiklah, pada saat ini kami akan menjelaskan tentang hasil presentasi kami, yaitu peternakan tanaman pangan. Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi di setiap saat untuk menghasilkan energi sehingga bisa beraktivitas dengan bebas. Biasanya pangan ini bersumber dari hayati dan air, baik yang diolah yang biasanya dikenal dengan sebutan tanaman pangan. Tanaman pangan merupakan jenis tanaman yang menghasilkan banyak nutrisi penting bagi tubuh seperti karbohidrat kompleks maupun protein. Saat ini kami akan menjelaskan pengertian dari tanaman pangan. Pengertian tanaman pangan, Indonesia memiliki berbagai jenis tanaman pangan. Tanaman pangan adalah sumber kehidupan bagi manusia. Jadi, saudara akan selalu dibutuhkan selama manusia masih hidup. Tanaman pangan berdasarkan umur, yaitu tanaman semusim dan tanaman tahunan. Tanaman semusim adalah tanaman yang dipanen dalam satu musim tanam, yaitu antara 3 sampai 4 bulan. Misalnya jagung, atau antara 6 sampai 8 bulan seperti singkong. Yang dimaksud dengan tanaman pangan adalah semua jenis tanaman yang memiliki karbohidrat dan protein sehingga bisa dipergunakan manusia sebagai sumber energi. Tanaman pangan ini adalah tanaman yang sengaja dibudidayakan untuk menopang kelangsungan hidup manusia. Kubis, kol, lobis atau kubis bulat terdiri dari beberapa kelompok cultivar dan Brassica oleracea adalah tanaman 2 tahunan hijau atau berdaun ditanam sebagai tanaman tahunan sayuran untuk kepala pada berdaunnya. Terong ialah tumbuhan pangan yang ditanam untuk buahnya. Asal-usul budidayanya berasal di bagian selatan dan timur Asia sejak zaman prasejarah, tetapi baru dikenal dunia barat tidak lebih awal dari sekitar tahun 1500. Buahnya mempunyai berbagai warna, terutama ungu, hijau dan putih. Tanaman sayuran tomat juga jenis budidaya tanaman pangan yang sangat menjanjikan untuk bisnis. Kebutuhan pasar terhadap buah yang kaya nutrisi ini tak pernah menurun. Jagung memiliki batang bulat yang terdiri atas buku dan luas. Daun jagung terdapat pada setiap buku pada batang. Jagung memiliki bunga jantan bunga betina yang besar, tetapi masih pada ukuran yang sama. Bunga terletak di ujung batang, sedangkan bunga betina atau kormos berada di bagian tengah batang jagung. Jagung dapat ditanam di lahan kering maupun di lahan sawah sebelum panen padi. Tanaman jagung diperbaikinya dengan biji. Wortel bukan sesuatu yang asing sebagai bahan pangan, khususnya sayuran. Wortel yang bernama ilmiah Desosrota L merupakan tanaman sayuran umbi biennial atau siklus hidup 12 sampai 24 bulan terbentuk semak. Singkong. Tanaman singkong atau ubi kayu merupakan tanaman kayu yang dipanen ubinya. Daun tanaman ini dapat dimanfaatkan sebagai sayuran. Tanaman ubi kayu dapat menghasilkan biji, tetapi tidak digunakan untuk perbanyakan. Tanaman ini biasanya diperbanyak dengan menggunakan stek batang. Umur tanaman ubi kayu sekitar 8 sampai 10 bulan. Tanaman ubi kayu memiliki daya adaptasi yang luas, tetapi umumnya ubi kayu ditanam di lahan kering. Kemudian cabai dan bawang merah merupakan sebuah komoditas strategis yang ditetapkan sebagai bahan pangan pokok selain beras, jagung, dan kedelai. Selain sebagai bahan pangan pokok yang digantikan, cabai dan bawang juga merupakan komoditas hortikultura yang paling banyak diusahakan oleh masyarakat. Bawang merah merupakan tanaman semusim yang memiliki umbi yang berlapis, berakas kabut, dan daun berbentuk sinder berongga. Umbi bawang merah terbentuk dari pangkal daun yang bersatu dan membentuk batang yang berubah bentuk dan umbi membesar dan membentuk umbi. Brokoli berasal dari daerah Laut Tengah dan sudah sejak masa Yunani kuno dibudidayakan. Sayuran ini masuk ke Indonesia bernama sekitar 1970-an dan kini juga populer sebagai bahan pangan.
Bagian brokoli yang dimakan adalah kepala bunga berwarna hijau yang tersusun rapat seperti cabang pohon dengan batang tebal. Baiklah, sekian beberapa materi dari kita kami. Selanjutnya nanti kami akan memasuki sesi pertanyaan. Baik teman-teman, pada saat ini kami membuka sesi pertanyaan kepada kelompok 4. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Salah Gunawan dari kelompok 4 juga bertanya. Faktor utama yang menyebabkan sering terjadinya gagal panen pada tanaman pangan itu apa? Pertanyaannya akan kami tampung selanjutnya. Baiklah, nama saya Afriza Saputra. Di sini saya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaannya, jangka waktu yang baik untuk memanen tanaman pangan tersebut kapan? Baik, pertanyaan selanjutnya. Baik, saya ingin bertanya, perkenalkan dulu nama saya Sesi Surupati. Apakah cara perawatan tanaman pangan itu sama perawatannya dengan tanaman perkebunan? Sekian dari saya. Baiklah, kami minta waktu untuk menjawabnya. Silakan kami. Saat ini saya akan menjawab pertanyaan dari Satul, yaitu faktornya. Faktor utama yang menyebabkan sering terjadinya gagal panen adalah yang pertama kondisi iklim sering berubah, lalu yang kedua tidak tersedianya pupuk, yang ketiga saluran irigasi tidak tersedia, yang keempat bibit tanaman non unggul, yang keempat teknik pengolahan tradisional. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Jawabannya, berdasarkan deskripsi rata-rata umur panen yang tepat adalah sekitar 135 sampai 145 hari setelah tanaman. Kadar air dalam gabahnya mencapai 2 sampai 23% pada musim kemarau dan 24 sampai 26% pada musim penghujan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir, yaitu perbedaannya, yaitu tentunya cara perawatan tanaman pangan dan tanaman perkebunan sangat berbeda. Tanaman pangan yaitu dengan cara proses perawatan tanaman pangan cukup mudah dilakukan. Anda cukup perlu melakukan penyiraman, pemupukan, penyulaman dan pembumbunan. Penyiraman tersebut bertujuan untuk mempertahankan kelembapan tanah yang lembab sangat baik untuk pertumbuhan tanaman pangan. Sekian jawaban pertanyaan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Terima kasih.